Kalau yang keluar itu lendir cervix yang ini gitu, jadi aku langsung minta jatah sama suami. Sorry ya kalau misalnya kita lagi ngomongin kehamilan atau enggak tentang ovulasi dan segala macamnya, itu pasti ngomongin tentang TMI, too much information. Assalamualaikum teman-teman semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Di video kali ini aku akan sharing mengenai bagaimana cara kita mengetahui kapan masa subur kita, terutama untuk kita yang punya haid nggak teratur, bisa 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, sampai 6 bulan sekali gitu haidnya. Nah, sebelumnya aku mau cerita dulu. Jadi dari tahun 2017 itu aku kan didiagnosa PCOS sama dokter. Nah, sejak itu aku cari tuh materi-materi mengenai PCOS, how to handle it, terus bagaimana kita mengetahui kita tuh ovulasi apa enggak gitu. Karena ovulasi untuk yang haidnya nggak teratur tuh udah kayak barang yang langka banget. Bahkan kita tuh suka nggak aware tuh kapan kita ovulasi, karena ada loh yang haidnya aja 4 bulan sekali atau 6 bulan sekali tapi mereka tuh bisa hamil. Ya itu salah satu miracle. Tapi kalau misalnya kita mengedukasi diri sendiri atau cari-cari info, kita bisa aja, siapa tahu walaupun haidnya 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali, siapa tahu pada suatu saat ternyata kita berovulasi. Jadinya don't lose hope, jangan pesimis, jangan nyerah. Pokoknya sekarang kita belajar bagaimana cara kita mengetahui masa subur ya. Tips-tips yang akan aku kasih ini itu sebagian besar udah aku praktekin sendiri selama berbulan-bulan. Jadi aku mengobservasi tubuh sendiri gitu. Alhamdulillah waktu itu kan sebelum kehamilan yang ini aku udah pernah hamil 2 kali. Jadi aku bisa membandingkan antara siklus yang aku berhasil hamil sama siklus-siklus hari biasa, sama siklus yang akhirnya aku berhasil hamil saat ini. Jadi stay tune ya, karena ini emang agak panjang videonya. Mudah-mudahan nonton sampai habis, oke? Kalau kalian mau skip videonya, itu aku udah kasih timestamp di deskripsi video, kalian cek aja di situ. Sebelumnya aku mau jelasin dulu tentang siklus menstruasi yang normalnya itu seperti apa, karena ada beberapa istilah yang penting banget untuk kita ketahui pada saat aku nanti jelasin metode-metodenya. Jadi siklus menstruasi kita tuh ada 3 fase. Yang pertama, follicular fase atau yang terjadi pada hari 1 hingga 14. Biasanya menstruasi itu kan terjadi selama 3-7 hari. Pada saat itu, pada saat kita haid, ovarium itu sebenarnya sudah mempersiapkan diri untuk kembali berovulasi di next cycle. Nah, kemudian kelenjar yang ada di otak itu memproduksi hormon FSH atau follicle stimulating hormone yang nantinya akan merangsang follicle untuk tumbuh di ovarium. Dan follicle-follicle ini nanti masing-masing berisi sel telur yang belum matang. Nah, kemudian nanti salah satu sel telur di folikel itu kan matang, yang kemudian memproduksi hormon estrogen dan menyebabkan dinding rahim mulai menebal. Saat level estrogen ini tinggi, kelenjar pituitari yang di otak tadi memproduksi luteinizing hormone atau hormon LH, dan kira-kira pada hari siklus ke-12, hormon LH dan FSH ini tuh melonjak secara drastis, menyebabkan sel telur yang matang tadi lepas dari folikel dan terjadilah ovulasi di fase ovulatori di hari ke-14 hingga ke-16. Fase yang ketiga adalah fase luteal, dan ini fase setelah ovulasi terjadi. Kadar LH dan FSH itu menurun. Apabila tidak terjadi pembuahan, dinding rahim yang menebal tadi akan luruh saat menstruasi. Nah, tadi kan berdasarkan siklus menstruasi yang normal tadi, ovulasi itu terjadi pada hari ke-14 dan ke-16 di siklus menstruasi kita. Cuman untuk haid yang nggak teratur, nggak semudah itu, Miska. Ya, jadi sekarang aku kasih aja tips-tipsnya ya. Tips yang pertama adalah install aplikasi siklus menstruasi. Nah, kalau misalnya di iPhone atau di Android itu banyak banget kok jenisnya. Aku sendiri dari dulu pakai Ovia Fertility. Sebenarnya nggak ada alasan khusus, cuman karena udah kelamaan pakai itu sejak tahun 2017, jadi aku agak males gitu ya cari berubah-ubah aplikasi, karena aplikasi Ovia itu sudah ngerekam semua data aku dari tahun 2017 gitu. Jadi sayang banget kalau aku pindah aplikasi lagi. Kalau misalnya kalian nggak mau pakai aplikasi, pakai kalender biasa juga nggak apa-apa kok. Nah, di aplikasi ini kita bisa masukin info kapan kita haid, misalnya dari hari apa hingga tanggal berapa, kemudian berapa hari haidnya, kemudian suhu tubuh kita setiap hari, dan lendir cervix yang keluar di tubuh, obat-obatan apa yang kita minum, hari apa yang kita berhubungan sama suami, dan lain-lain. Kalau di aplikasi ini biasanya nanti ditunjukkan perkiraan masa subur kita gitu, tapi masalahnya itu hanya berguna untuk yang punya haidnya yang teratur. Sedangkan kita yang haidnya nggak teratur itu
udahlah nggak usah dipikirin gitu. Nah, gunanya aplikasi ini juga kalau misalnya kita konsultasi ke dokter dan dokter nanya siklus menstruasi kita setiap bulannya tuh kayak gimana, nah kita bisa jawab secara akurat. Yang kedua adalah basal body temperature atau suhu tubuh basal. Nah, suhu tubuh basal ini merupakan suhu tubuh yang diukur pada saat tubuh kita tuh benar-benar istirahat, yaitu pada saat kita bangun tidur pagi-pagi. Jadi sebenarnya tubuh kita ini setiap hari itu berubah-ubah suhu tubuhnya. Gunanya pengukuran suhu tubuh ini tuh kita akan melihat pola suhu tubuh kita dalam satu siklus. Ternyata pada saat kita ovulasi, suhu tubuh kita itu ngedrop diikutin dengan lonjakan drastis selama 3 hari berturut-turut. Nah, ini semuanya nanti akan terlihat titik ngedrop dan lonjakan drastisnya itu dengan metode charting. Caranya gimana? Yang pertama, wajib ukur suhu badan di jam yang sama setiap hari, maksimal perbedaan waktunya itu 30 menit kalau lupa. Dan harus menggunakan termometer yang sama. Jadi kalau kita bangun jam 5 subuh, ya setiap hari selama satu siklus itu kita bangun jam 5 subuh untuk cek suhu tubuh kita. Yang kedua, ukur suhu tubuh benar-benar pas masih di atas tempat tidur. Nggak boleh jalan-jalan dulu ke kamar mandi. Makanya tipsnya adalah taruh termometernya di samping bantal atau di nightstand di samping tempat tidur. Yang ketiga, minimal tidur 3-4 jam sebelum ukur suhu tubuh. Nah, kalau misalnya kalian sering begadang, cuman tidur 1 atau 2 jam, itu nggak ngefek sama sekali ya. Jadi minimal 3-4 jam tidurnya. Yang keempat, termometernya dimasukkan ke mulut, jangan dikepit di ketiak. Yang kelima, catat suhu tubuh tadi setiap hari dengan metode charting. Nah, kayak begini ya metode charting bentuknya. Kalau kita lihat di grafik ini yang aku ambil dari Google, tapi setidaknya menjelaskan lah ya. Nah, kita lihat di sini pada saat ovulasi terjadi, suhu tubuh kita rata-rata akan ngedrop. Kemudian besoknya langsung melonjak drastis selama 3 hari berturut-turut. Kapan waktu yang tepat untuk berhubungan sama suami? Yaitu bisa di hari sebelumnya atau pas kita lihat lonjakan pertama setelah suhu ngedrop ini. Untuk metode charting ini, kita nggak bisa kayak cuma satu siklus aja, tapi kalau bisa selama 3 bulan berturut-turut atau 4 bulan berturut-turut untuk ngelihat pola perubahan suhu tubuh kita ini dan ngelihat benar nggak sih kita ada yang ngedrop ini kemudian diikutin 3 hari melonjak drastis. Kalau pengalaman aku menggunakan metode ini, jujur aku gagal total karena aku orangnya nggak disiplin, nggak konsisten, dan pelupa berat. Padahal termometernya udah aku taruh di samping tempat tidur, udah aku taruh di samping bantal, tapi tetap aja lupa. Bangun tidur langsung ngacir ke kamar mandi. Ya udah, jadinya gagal total. Aku cuma bertahan kayak cuma 5 hari atau seminggu gitu menggunakan metode ini. Parah banget pokoknya. Tapi kalau misalnya kalian orang yang disiplin, setiap pagi itu bangunnya di waktu yang sama atau pakai alarm gitu ya, terorganisir dengan baik hidupnya, boleh banget loh dicoba metode charting ini, karena banyak banget perempuan-perempuan di seluruh dunia ini yang sukses hamil dengan metode charting. Yang ketiga adalah ovulation test kit. Bentuknya tuh sama dengan kayak tes pack kehamilan gitu, dan cara kerjanya juga sama, yaitu dicelupin ke urin. Fungsinya adalah untuk mendeteksi kadar LH di dalam urin kita. Jadi selama 36 jam sebelum ovulasi itu kadar LH kita itu melonjak drastis, dan ini bisa terdeteksi di ovulation test kit ini. Cara kerjanya adalah kita ngetes itu setiap pagi di jam yang sama. Jadi kalau hari ini kita tesnya jam 8 pagi, besok-besok di jam 8 pagi, pokoknya di jam yang sama. Nanti kalau misalnya muncul garis 2 ya, sama kayak positive test pregnancy itu, langsung deh minta sama suami untuk baby making selama 2 hari sekali atau enggak 2 hingga 3 hari gitu ya, untuk memperbesar peluang. Tapi buat yang punya PCOS, masalahnya kadar LH di tubuh kita itu cenderung tinggi, cenderung konsisten, tapi tidak terjadi ovulasi. Karena apa? Karena sel telurnya kecil-kecil, jadi tidak ada yang bisa dilepaskan sama folikel karena nggak ada sel telur yang matang tadi. Tapi kadar LH-nya tetap konsisten melonjak gitu. Jadi kalau misalnya kita tes pakai ovulation test kitnya, udah pasti garis 2 yang muncul, tapi tidak ada ovulasi. Kalau misalnya kalian mau coba-coba nih setiap hari ngetes setelah haid, itu nggak masalah untuk ngelihat pola beneran apa enggak kita ovulasi. Cuman menurut aku emang nggak ekonomis karena kita harus beli beberapa puluh strip test ini yang akan digunakan setiap hari selama beberapa siklus atau beberapa bulan ke depan. Kemudian metode yang keempat, ini adalah metode yang paling aku rekomendasiin banget karena nggak perlu susah-susah, nggak perlu effort yang tinggi, nggak perlu keluar duit. Nah, yang keempat ini adalah periksa
lendir serviks. Jadi sebenarnya kita itu memang kan selalu keluar kayak keputihan atau cairan serviks gitu. Tapi ada satu yang merupakan cairan serviks kesuburan, yaitu yang bentuknya bening dan teksturnya seperti putih telur. Karena metode yang lain itu gagal buat aku. Jadi aku bener-bener observasi sendiri gitu. Setiap bulan, setiap siklus itu aku keluar nggak sih cairan putih telur ini, stretchy ini. Menurut pengamatan aku, selama aku konsisten promilnya, dietnya bener, olahraga, terus nggak begadang dan segala macam yang udah aku jelas, ternyata aku konsisten juga keluar lendir cervix yang stretchy putih telur ini. Tapi kakak, kenapa kemarin-kemarin nggak hamil? Ya itu namanya rezeki. Walaupun kita udah ikhtiar, tetap aja kan anak itu rezeki dari Allah, oke? Tapi alhamdulillahnya baru yang bulan Oktober kemarin itu yang berhasil. Dan memang pas waktu di bulan Oktober kemarin itu aku memang ngamatin kalau yang keluar itu lendir cervix yang ini gitu. Jadi aku langsung minta jatah sama suami. Sorry ya kalau misalnya kita lagi ngomongin kehamilan atau enggak tentang ovulasi dan segala macamnya, itu pasti ngomongin tentang TMI, too much information. Tapi ya mau gimana lagi gitu, tahanin aja. Oke, lanjut. Terus cara kita untuk tahu yang keluar ini lendir yang stretchy putih telur ini gimana caranya? Jadi untuk awal-awalnya jangan berhubungan dulu sama suami selama maksimal tuh 12 hari. Karena tuh kita butuh waktu untuk mempelajari atau mengobservasi tubuh sendiri. Kalau misalnya kita rutin berhubungan, itu kadang kita suka nggak bisa bedain yang keluar itu sisa sperma atau cairan kesuburan ini. Kalau misalnya suaminya protes karena kelamaan, ya udah 3 hari sekali aja berhubungannya supaya rahim itu ada waktu untuk membersihkan sisa-sisa sperma. Tapi kalau misalnya ternyata di bulan ini, di siklus ini nggak keluar juga, ya udah kita tunggu lagi di siklus berikutnya, kemudian di siklus berikutnya gitu, dengan tetap mempertahankan diet promilnya, olahraga, minum vitaminnya. Menurut pengalaman aku, selama aku konsisten promilnya, konsisten haidnya tuh teratur setiap bulan, walaupun ngacak ya, aku tuh setiap bulan kadang-kadang siklusnya tuh 29, 32, 35, 37, walaupun ngacak itu tapi dia konsisten tetap keluar. Nah yang kemarin ini yang di bulan Oktober yang aku berhasil hamil, kebetulan aja siklus aku pas di 27. Mungkin pada saat itu kondisi tubuh aku memang lagi bagus, karena sebelumnya aku kan udah diet, udah minum vitamin, udah minum metformin, teratur pokoknya. Mungkin aja pada saat itu tubuh aku ini emang lagi bagus-bagusnya gitu, makanya jadi sel telurnya yang keluar juga bagus. Sekali lagi, jangan putus asa, jangan pesimis, jangan nyerah kalau misalnya bulan ini atau beberapa bulan ke depan selama haidnya belum teratur, selama hormonnya juga belum seimbang dan cairan serviks ini juga belum keluar gitu. Jangan pesimis, jangan nyerah. Karena memang untuk memperbaiki hormon itu perlu waktu, butuh kesabaran dan juga semangat. Oke, teman-teman semuanya. Kemudian yang kelima adalah posisi mulut rahim. Nah, ini juga ternyata selama satu siklus itu posisi serviks atau enggak mulut rahim kita tuh emang berbeda-beda. Cara ngetesnya tuh gimana? Jadi masukin jari yang udah dicuci bersih ke dalam vagina. Kalau misalnya agak seret, itu bisa dibantu dengan pelumas vagina ya, yang kayak biasa gitu. Kalau kita gampang menyentuh serviks kita, itu berarti kita dalam masa nggak subur. Tapi kalau semakin lama semakin susah untuk dijangkau sama jari, itu berarti kita mulai masuk masa subur. Kalau aku sendiri nggak pernah nyoba metode ini, jadi emang belum pernah ngerasain. Tapi ini metode yang legit ya, emang ada penelitiannya gitu. Kalau misalnya kalian mau coba juga nggak masalah. Yang keenam adalah kram saat ovulasi. Jadi kramnya ini tuh nggak sama dengan kram haid. Kramnya itu kayak ngenyut di bagian kanan atau kiri perut bawah. Jadi ovarium itu kan ada di sebelah kanan atau sebelah kiri. Biasanya tuh terjadi sebelum masa ovulasi 1 atau 2 hari di siklus ke-10 sampai 16 gitu. Aku nggak gitu ngerti ya. Intinya dalam satu siklus itu, kalau misalnya kalian ngerasain ada kram di bagian kanan atau bagian kiri kayak ngenyut gitu, dan itu hanya berlangsung selama beberapa detik. Paling lama itu kayak 1 menit 2 menit deh kramnya. Menurut beberapa penelitian, memang nggak banyak perempuan yang ngalamin kram selama ovulasi ini. Tapi untuk yang punya PCOS biasanya ngerasain. Kadang pada saat folikel di ovarium kita itu banyak sel telurnya, dia itu kan kayak agak bengkak gitu ya. Jadi pas waktu folikel yang berisi sel telur matang itu pecah,
Nah, itu rasanya tuh memang kayak kram. Pengalaman aku yang bulan Oktober kemarin yang alhamdulillah aku berhasil hamil, aku memang ngerasain banget kram di bagian kanan. Kemudian diikuti dengan keluarnya cairan serviks yang stretchy putih telur tadi. Jadi aku udah ada feeling sih sebenarnya jangan-jangan nih aku ovulasi. Thank you banget teman-teman semua udah nonton video aku sampai habis. Tetap kalau misalnya ada pertanyaan, ajukan aja di kolom komentar di bawah atau di DM Instagram aku. Dan see you in my next video. Assalamualaikum.